Ya'lamu. Mana antum baca ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Wa amma qawluhu ta'ala fala tadribu lillahi al-amthal. Jangan kalian memberikan permisalan-permisalan bagi Allah. Fahuwa nahyun lahum ayyushabbihuhu bi syai'in min khalqih. Maka ini adalah larangan bagi mereka untuk mereka menyerupakan Allah itu dengan sesuatu dari makhluknya. Sehingga Allah melarang bagi kita untuk memberikan permisalan yang permisalan itu mengantarkan pada penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Apakah dari satu sisi atau dari berbagai sisi. Fa innahu subhanahu lahul mathalul a'la alladhi la yashrakuhu fihi makhluqun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat yang maha tinggi. Sifat penyifatan yang maha mulia. Yang tidaklah makhluk manapun yang sama dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Waqad qaddamna, dan kami telah sebutkan dahulu, annahu la yajuzu ayyusta'mala fi haqqihi, bahwa tidaklah diperbolehkan menggunakan berkenaan tentang hak Allah minal aqyisah, dari pengkiasan-pengkiasan, ma yaqtadil mumathalah, yang menyebabkan terjadinya persamaan, permisalan, awil musawah, atau persamaan, bainahu wa baina ghairi, antara Allah dengan lainnya. Tidak boleh. Kaqiyasit tamthil, seperti qiyas tamthil. Allah mithlu kada, Allah mithlu kada. Ya. Lalu dimisalkan Allah itu dengan makhluknya, fahuwa batil. Wa qiyasis syumul, demikian pula qiyasus syumul, ya, menyamakan antara sifat Allah dengan makhluknya dalam beberapa sisi, walaupun tidak secara mutlak sama, tapi sama dalam beberapa sisi. Hada aidan batil. Wa innama yusta'malu fi dzalika qiyasul aula, qiyas aulawi. Sesungguhnya hanyalah yang digunakan, ya, dalam hal mengkias antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah qiyas aula. Dan qiyas aula itu tidak menunjukkan persamaan, ya, baik dari satu sisi maupun dari berbagai sisi, tapi menunjukkan bahwa yang dikiaskan itu jauh lebih utama, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, ya, dari sisi-sisi kesempurnaan tentunya. Alladzi madmunu, yang kandungan dari qiyasul aula itu adalah anna kulla kamalin wujudiyyin, bahwa setiap kesempurnaan yang ada, ya, ghairu mustalzimin lil adam, ya, yang mana kesempurnaan itu tidak memberikan ilzam kepada yang tidak ada.
Ya ini misalnya sifat itu sempurna tapi suatu saat nanti hilang, tidak ada begitu. Tidak seperti itu. Tidak melazimkan menjadi tidak adanya. Wala linaqsi, juga tidak melazimkan adanya kekurangan. Ya. Jadi dia kesempurnaan yang terus menerus, tidak ada kesirnaannya, tidak ada kepunahannya, dan tidak ada kekurangan, ditinjau dari manapun, dari sisi manapun, tidak ada kekurangan. Biwajhin minal wujuh, dari satu sisi, dari berbagai sisi. Naam. Ittasafa bihil makhluk, yang makhluk bersifat dengannya. Ya. Yang makhluk bersifat dengannya. Dan itu menunjukkan kesempurnaan. Fal khaliqu aula yattasifa bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk bersifat dengannya. Karena Allah menetapkan itu bagi dirinya, ya, maka Allah lebih utama untuk bersifat dengannya. Seperti ilmu, misalnya. Ilmu adalah kesempurnaan. Ya. Tidak adanya ilmu itu menunjukkan kehinaan, jahil, kekurangan. Dan sifat ilmu adalah sifat yang tidak ada kekurangan dari segala sisi. Jelas di antara makhluk saja orang yang punya ilmu itu lebih daripada orang yang tidak punya ilmu. Lalu tentunya lebih utama disifatkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri menetapkan bagi dirinya. Ya, bagaimana mungkin kita menyatakan makhluk punya ilmu, Allah tidak punya ilmu? Nah, berarti kamu menisbahkan kesempurnaan kepada makhluk, menisbahkan aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwa alladhi wahaba al-makhluqa dzalikal kamal. Karena Allah lah yang memberikan makhluk kesempurnaan itu. Wali'annahu law lam yattasif bidzalikal kamal ma'a imkani ayyuttasafa bih. Sebab kalau kemudian Allah tidak mempunyai sifat kesempurnaan itu, padahal memungkinkan bagi Allah untuk bersifat dengannya, lakana fil mumkinati man huwa akmalu minhu. Berarti ada di antara makhluk yang lebih sempurna dari Allah. Mumkinat, yakni makhlukat. Berarti ada dari makhluk yang lebih sempurna dari Allah. Dikatakan Allah tidak punya ilmu misalnya. Faqidu syai'i la yu'ti. Allah tidak punya ilmu, bagaimana Allah bisa berikan kepada makhluk? Makhluk punya ilmu. Nah, kamu menisbahkan kesempurnaan pada makhluk, lalu kamu menisbahkan kekurangan dan aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhal, dan ini mustahil. Wa kadzalika kullu naqsin yatanazzahu anhu al-makhluqu fal khaliqu aula bitanazzuhi an. Demikian pula setiap kekurangan di mana makhluk membersihkan diri darinya, maka al-khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala juga lebih utama untuk membersihkan diri darinya. Naam. Kecuali ada sifat-sifat yang nisbiyah, yang kalau dinisbahkan pada Allah menjadikan kamal mutlak lillah. Kalau dinisbahkan pada makhluk ya dulu ala naqs wal aib. Seperti sifatul kibr, sifatul al-jabbar, al-jabarut, takabbur, maka dinisbahkan kepada Allah menunjukkan kesempurnaan
bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dinisbahkan pada makhluk, naqs, kurang, aib. Ini telah kita jelaskan dahulu. Wa amma qawluhu qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan ila akhiril ayat. Ini Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, katakanlah innama, kata beliau, fa innama adatu hasrin. Innama di sini adalah salah satu yang menunjukkan pembatasan. Innama. Nah, salah satu alat yang menunjukkan pembatasan. Tufidu ikhtisasal asya'il madhkurati bil hurmah, memberikan faedah terkhususnya hal-hal yang disebutkan itu dengan sifat haram. Fayufham, maka difahami, anna man adaha minat tayyibati, bahwa apa yang selain itu dari yang baik-baik, fahuwa mubahun, maka dia hukumnya mubah, boleh, la haraja fi, tidak ada dosa padanya. Kama afadatul ayatul lati qablaha, sebagaimana yang telah diberikan faedah pada ayat sebelumnya. Jadi sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan al-fawahish, jam'u fahishah. Fawahish itu jamak dari fahishah. Wahia, yaitu al-fi'latul mutanahiyatu fil qubhi, perbuatan yang sangat jorok. Fi'lal mutanahiyah fil qubhi, yakni apa? Mutanahiyah itu perbuatan yang joroknya itu tingkatan tertinggi begitu. Itu mutanahiyah, yakni fil qubhi ila lintiha begitu. Joroknya itu sangat, paling jorok, paling jelek. Itu namanya fahisyah. Wa khassaha ba'duhum bima tadammana syahwatan wa lidzatan minal ma'asi. Sebahagian mereka ada yang mengkhususkan bahwa fahisyah itu adalah perbuatan yang jorok itu tadi, tapi di dalamnya mengandung syahwat, mengandung kelezatan dari perbuatan maksiat itu. Nah, fazina, seperti zina, wal liwat, liwat, hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, wa nahwihima, dan yang semisalnya. Kalau antara wanita namanya apa ya, ikhwan? Bahasa Arabnya sihab namanya, ya. Minal fawahish adh-dhahirah, dari perbuatan-perbuatan jorok yang zahir, karena diamalkan apa saja. Wakal kibr, seperti sombong, wal ujub, wa hubbir riyasah, cinta untuk menjadi pemimpin, senang pangkat, minal fawahishil batinah, ini dari perbuatan-perbuatan fahish yang
batin, hubungannya dengan amalan hati. Makanya Allah menyatakan ma dhahara minha wa ma batan. Sebagian para ulama ada yang menafsirkan ma dhahara minha, yaitu apabila dilakukan secara terang-terangan. Ya. Zina secara terang-terangan, liwat secara terang-terangan, senang dengan kepemimpinan secara terang-terangan. Pilihlah aku, pilihlah gambar ini jika kamu melihatnya. Atau secara batin, sembunyi-sembunyi, zina secara sembunyi-sembunyi. Begitu. Nah, yang jelas ini semua termasuk dalam pengertian fawahish. Wal ithma, ithm. Faminhum man fassarahu bimutlaqil ma'siyah. Di antara mereka ada yang menafsirkan ithm itu secara mutlak, maksiat secara mutlak. Fayakunul muradu minhuma dunal fahisyah, sehingga yang dimaksud adalah lebih rendah kedudukannya dari fahisyah. Nah, wa minhum man khassahu bil khamri. Di antara mereka ada yang mengkhususkan pula dengan khamr. Yang dimaksud ithm di sini adalah khamr. Fa innaha jima'ul ithmi, karena khamr itu adalah sumbernya dosa. Dengan khamr semua bisa terjadi, begitu. Dengan khamr bisa terjadi zina. Dengan khamr bisa terjadi pembunuhan. Dengan khamr dia bisa bunuh diri. Dengan khamr dia bisa melakukan ini dan itu, apa saja. Nah, satu kejadian, ya, di salah satu negara Arab ada seorang laki-laki yang kerjanya mabuk. Suatu ketika mabuk-mabukan, dalam keadaan mabuk, dia mendatangi ibunya. Serahkan dirimu, wahai ibuku, ya, dengan gaya yang mabuk. Serahkan, saya ingin bergaul denganmu. Kalau tidak, saya akan bunuh diri saya. Ya, ibunya tentunya sayang kepada anaknya. Ya, sudah siap pisau itu akan ditancapkan dalam keadaan dia mabuk, akan ditancapkan ke dalam tubuhnya sendiri. Dia kasihan melihat anaknya, sudah diserahkan. Akhirnya dia menyetubuhi ibunya sendiri. Keesokan harinya dia dalam keadaan sadar. Kemudian sempat terfikirkan, ada sebagian kok antara sadar dan tidak, dia merasa bahwa dia telah melakukan itu. Akhirnya dia pun datang ibunya. Apakah benar aku sudah melakukan itu? Apa benar? Kata ibunya, tidak. Kamu hanya dalam keadaan mabuk. Terus dipaksa begitu. Betul, apakah betul aku telah melakukannya? Akhirnya setelah didesak seperti itu, ibunya pun akhirnya mengaku, betul, kamu telah melakukannya. Maka dia ngambil korek, ambil bensin, masuk ke kamar mandi, siram ke seluruh tubuhnya, bakar diri, mati. Nah,
Maka dari sisi ini khamr dikatakan jima'ul ithmi. Kumpulan dosa, sumber dosa. Mereka berdalil dengan perkataan salah seorang penyair. Dia mengatakan, syaribtul ithma hatta dhalla aqli, kadzalikal ithmu tadhhabu bil uquli. Aku minum dosa sehingga tersesatlah akalku. Demikianlah dosa itu menghilangkan akal. Ya. Namun pengkhususan itsm yang dimaksud dengan khamr ini diingkari oleh sebagian para ulama. Seperti Al-Farra, Al-Imam Al-Bukhari dan Ibnul Arabi juga mengingkari. Nah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Wa ammal baghyu bighairil haqq, akan datang nanti penjelasan bahwa itsm ini lebih tinggi daripada fawahish. Akan disebutkan nanti perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun al-baghyu bighairil haqqi fahuwa tasallutu wal i'tida'u 'alan nas, adalah bersikap melampaui batas, ya, pada manusia. Min ghairi ayyakuna dzalika ala jihatil qisas wal mumatsalah, dengan tanpa yang demikian itu dilakukan dalam bentuk qisas, ya, dan masalan bimasali, tidak. Kalau qisas syar'i, ada orang yang membunuh maka hukumnya pun diqisas. Tapi ini tidak. Baghi, merampok, tidak berbuat zalim, Qutta'ut tariq, para penjegal-penjegal jalan juga termasuk, ya, di dalam al-baghi bighairil haqq. Dan di sini penyebutan bighairil haqq adalah sifat bagi al-baghi, sifat kasyifah namanya, ya, bahwa yang namanya baghi tanpa hak. Tidak ada yang baghi yang hak, tidak ada. Tapi semua baghi itu tanpa hak. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Fadhalu hafizakumullah.